sehingga dalam soal itu Anda harus menentukan Y-nya apa, kemudian X-nya apa. Ya, nah kalau di sini Y-nya di sini membandingkan efektivitas belajar. Berarti Y-nya adalah apa? Adalah efektivitas belajar. X-nya apa? X-nya kelas, yaitu ada dua, ada kelas pagi dan ada kelas sore. Itu menjadi X-nya, ya. Tetapi yang mau diteliti adalah apa? Adalah efektivitas belajar. Ya, jadi Y-nya itu yang apa? Yang menjadi fokus penelitian. Nah, kemudian yang kedua, UJT amatan ulangan. Ya, UJT ini biasanya disebut juga dengan UJT sama subjek. Anda dari namanya sama subjek aja berarti apa? Berarti kelompoknya hanya satu. Ya, kalau tadi kan kelompoknya dua, subjeknya berbeda. Kalau ini sama subjek, berarti apa? Digunakan bila akan membandingkan rata-rata kelompok yang sama, ya, tetapi mendapat perlakuan dua kali. Nah, karena ada perlakuan dua kali, maka diamati juga apa? Dua kali. Ya, dilakukan pengamatan dua kali. Ya. Contohnya di sini, misalnya akan melihat efektivitas belajar, ya, sekelompok mahasiswa yang diberi perlakuan dua kali, yaitu belajar pagi dan belajar sore. Ya, jadi misalnya Anda kelas sore, 1 bulan ini belajar sore, ya, kemudian 1 bulan yang berikutnya Anda dipindah ke kelas pagi. Ya, kelasnya tetap kelas 1C, ya, tetapi mendapat dua perlakuan, belajar sore dan belajar pagi. Kan diamati dua kali, waktu sore diamati gimana efektivitas belajarnya, waktu pagi juga diamati, ya, bagaimana efektivitas belajarnya. Nah, hasil pengamatan itu yang dibandingkan, ya, dan analisisnya menggunakan UJT amatan ulangan. Jadi tahu ya bedanya ya, kalau antar kelompok itu kelompoknya pasti berbeda, tapi kalau amatan ulangan kelompoknya sama, tapi diamati dua kali, ya. Jadi karena mendapat dua perlakuan maka diamati dua kali. Nah, untuk mengambil kesimpulan, ya, itu sama, ya, mengambil kesimpulan itu kaidah uji hipotesa alternatif, ya, itu sama, ya. Kalau tinggal simbolnya aja, kalau kita bicara korelasi RXY, rho gitu kan ya, RPT gitu ya. Nah, sekarang kita bicara T, ya berarti T hitung, ya. Kalau T hitungnya lebih besar sama dengan T tabel 1%, berarti perbedaannya dinyatakan sangat signifikan. Kalau T hitungnya lebih kecil dari tabel 1% tapi lebih besar dari tabel 5%, perbedaan ratanya dinyatakan signifikan. Ya, dan kalau T hitung itu lebih kecil dari T tabel 5%, maka perbedaannya dinyatakan near signifikan atau non signifikan. Berarti apa? Tidak ada perbedaan. Ya, jadi kesimpulan ini akan Anda pakai terus ya. Cuma nanti tinggal Anda menghitungnya pakai apa, tapi cara menyimpulkannya sama. Ya, selalu menggunakan 3 kategori ini. Ya, baik, saya mau menjelaskan yang UJT antar kelompok. Ya. Jadi rumusnya ini UJT antar kelompok ya, T antar sama dengan min X dikurangi dengan min Y atau rata-rata X dikurangi dengan rata-rata Y dibagi dengan SDBM. Ya, dibagi dengan SDBM. Nah, nanti kalau melihat tabel itu menggunakan DB. Ya, di tabel C itu yang dilihat bukan N tapi DB, karena yang tertulis bukan N tapi DB. Nah, DB itu rumusnya NX dikurangi 1 ditambah dengan NY dikurangi 1. Ya, itu untuk melihat tabel. Nah, dari rumus ini yang harus kita hitung beberapa langkah itu adalah SDBL. Ya, tapi pada waktu kita menghitung tahap SDBM ini, langkah pertama itu sudah bisa digunakan untuk apa? Untuk memasukkan nilai rata-rata X dan rata-rata Y. Nah, yang langkahnya agak panjang itu adalah SDBM. Ya. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Ya, Anda lihat aja. Ya, langkah-langkahnya ini adalah langkah pertama, ini menghitung min. Ya, kemudian ini menghitung varian X dan varian Y. Ini rumusnya. Ya, rumusnya ada, tinggal memasukkan aja. Langkah ketiga itu ini ya, langkah ketiga menghitung varian min X dan varian min Y. Ya, setelah itu baru apa? Baru menghitung SDBM. Nah, kalau SDBM-nya sudah dihitung, baru dimasukkan ke dalam rumus ini. Dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Ya. Nah, supaya lebih jelas saya menunjukkan contoh soal. Ya, sebuah penelitian tentang perbedaan perilaku agresif antara remaja yang suka mendengarkan musik rock dengan remaja yang suka mendengarkan musik jazz.
Nah, jadi ada dua kelompok ini ya, remaja yang mendengarkan musik rock dan remaja yang mendengarkan musik jazz. Ya, perilaku agresif diukur dengan menggunakan skala agresif. Ya, nah dari ilustrasi penelitian ini, ya, yang menjadi fokus penelitian atau yang menjadi variabel Y itu apa? Perilaku agresif atau musiknya? Perilaku, ya, perilaku agresif. Ya, perilaku agresif itu adalah variabel Y-nya karena itu yang ingin diteliti. Ya, nah variabel X-nya apa? Variabel X-nya adalah musik. Ya, yang mana ada dua, musik rock dan musik jazz. Ya, jadi gimana dua musik ini akan mempengaruhi perubahan dari apa? Dari perilaku agresif. Ya, nah datanya itu seperti ini. Ya, jadi dari yang mendengarkan musik rock dikasih skala agresivitas, terus dia mengisi, yang mendengarkan musik jazz juga mengisi skala agresif. Ya, kemudian di skor. Nah, skornya itu kalau dilihat dari 10 orang ya yang digunakan sebagai subjek penelitian, datanya itu seperti ini. Ya. Nah, soal saya itu pertanyaannya pasti hanya seperti ini. Ujilah penelitian tersebut dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan 1%. Buatlah kesimpulan untuk penelitian tersebut. Ya, jadi soal saya itu tidak akan memberikan petunjuk ini menggunakan apa. Ya, ini karena saya sedang menjelaskan UJT, ya ini menggunakan UJT, ya. Tapi kalau dalam soal ujian nanti, ya Anda yang harus berpikir, ya, Anda yang harus berpikir berdasarkan ilustrasi soal itu, berdasarkan data, Anda harus memutuskan ini teknik apa yang mau saya pakai. Apakah korelasi? Kalau korelasi apa? Kalau UJT yang mana? Nah itu Anda yang harus apa? Anda yang harus memikirkan itu, ya. Karena pertanyaan saya hanya seperti itu. Ya, jadi kalau Anda sudah salah teknik dari awal, misalnya harusnya itu UJT antar kelompok, Anda menghitung korelasi, ya itu sudah langsung selesai, itu sudah, ya. Begitu saya lihat tidak menggunakan UJT antar kelompok, ya sudah, saya nilai 0, ya. Berarti Anda tidak paham gitu loh, ya. Nah, jadi berhati-hati, ya. Pelajari ilustrasi soal-soal itu seperti apa gitu ya. Kapan harus menggunakan korelasi produk momen, kapan menggunakan korelasi tata jenjang, kapan menggunakan korelasi P dan kapan menggunakan poin di serial. Kapan Anda menggunakan UJT antar kelompok dan menggunakan UJT amatan ulangan. Nah itu baru 6 aja ya, Anda sudah harus berpikir ya. Belum nanti ditambah 2, masih ada 4 lagi teknik yang bisa digunakan. Ya. Nah, untuk menghitung antar kelompok yang dibutuhkan itu adalah sigma X dan sigma X kuadrat. Ya, berarti ini Anda hitung X dan X kuadrat yang bawa sigma Y dan sigma Y kuadrat. Ya, sigma X-nya tinggal Anda jumlah, kemudian sigma Y X kuadrat Anda kuadratkan dulu masing-masing, baru dijumlah. Ya, Y-nya juga gitu, sigma Y-nya Anda jumlah, kemudian sigma Y kuadrat masing-masing dikuadratkan, baru dijumlah. Ya, nah kalau itu sudah dilakukan maka hasilnya itu seperti ini. Nah ini sudah ada ya, sigma X-nya 558, sigma X kuadratnya 32.004, ya sigma Y-nya 6642, sigma Y kuadratnya 42654. Ya. Nah langkah pertama menghitung min. Ya berarti masing-masing sigma X dan sigma Y dibagi dengan N. N-nya berapa? N-nya 10. Ya. N-nya 10 udah dihitung. Ya. Min X-nya 558 dibagi 10, 55,8. Min Y-nya 642 dibagi 10, 64,2. Ya, ini nanti sudah bisa digunakan untuk masuk ke rumus apa? Ke rumus T antar. Ya. Kemudian langkah berikutnya, ya, menghitung apa? Ini menghitung varian X dan varian Y. Ya udah dimasukkan satu-satu, tadi sigma X kuadratnya berapa? Masuk sini 32,04 dibagi N-nya 10. Kemudian MX hasil perhitungan tadi dikuadratkan. Ya, Anda selesaikan satu-satu dulu, 32.000 dibagi 10, kemudian 55,8 dikuadratkan, baru dikurangkan. Ketemunya berapa? 88,76. Yang Y juga gitu, ya sigma Y kuadrat 42654 dibagi 10, kemudian MY-nya tadi 64,2 dikuadratkan. Ya, masing-masing Anda selesaikan, baru dikurangkan, ketemunya 143,76. Ya, jadi ini tinggal memasukkan aja ke dalam rumus dulu. Ya. Kemudian langkah berikutnya ini adalah menghitung varian MX dan varian MY.
Ya udah, sudah ada rumusnya ini ya, dari yang kita tadi menghitung pertama itu ya, tinggal dimasukkan ke sini ya. 86,76 dibagi N X min 1 ya, 86,76 dibagi 9 ketemunya 9,64. Kemudian varian Y-nya 143,76 dibagi 9 15,9733 ya, langkah ketiga. Nah, langkah keempat itu adalah menghitung apa? SDBM ya, langkah keempat menghitung SDBM. Nah, ini SDBM kan tinggal ditambah ya, yang tadi ya, varian MX ditambah dengan varian MY 9,64 ditambah 15,9733 ya. Kemudian setelah itu, setelah ditambah baru di akar ya, ketemunya 5,0609. Nah, kalau sudah ketemu ini dimasukkan ke rumus T antar ya, rumus yang tadi kan MX dikurangi MY dibagi dengan SDBF ya, MX 55,8 dikurangi 64,2 dibagi 5,060962. Ini Anda selesaikan dulu ya, 55 dikurangi 64 hasil itu min, kemudian min dibagi 5, sekian itu min 1,65976 ya, min ya. Nah, sekarang untuk melihat tabel tadi rumusnya kan DB ya, DB-nya adalah NX min 1 ditambah dengan NY min 1 ya. NX min 1 itu apa? NX min 1 itu 10 dikurangi 1, NY juga 10 dikurangi 1, berarti 9 ditambah 9 berapa? 18 ya, 18. Nah, sekarang Anda coba melihat tabel ya, Anda melihat tabel di belakang itu tabel T. Coba Anda lihat tabel T ya, di belakang-belakang itu ada beberapa tabel, salah satunya adalah tabel T. Coba Anda lihat kalau DB-nya itu 18, berapa 5%-nya? Kalau 18 itu berapa 5%-nya? 2,101 ya, 2,101. Nah, sekarang itu 5% ya. Anda bandingkan 1,65 sama 2,101, besar yang mana? Yang 2101 ya, berarti kan T antar ini lebih kecil dari T tabel berapa? 5%. Itu tadi kan 5% kan ya, berarti T antar lebih kecil dari T tabel 5% ya. Nah, tadi kalau lebih kecil dari T tabel 5% berarti apa kesimpulannya? Non signifikan ya. Ingat, negatifnya tidak boleh dilihat ya. Kalau lihat tabel itu negatifnya jangan dipakai ya. Nah, kalau sudah tahu lebih kecil dari tabel 5%, sekarang disimpulkan. Nah, ini contoh membuat kesimpulan ya. Contoh sebentar, kesimpulannya yang mana sebentar ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Dari hasil perhitungan diperoleh T antar sebesar 1,6596 dengan DB sama dengan 18, diperoleh T tabel sebesar 2,101. Dengan demikian 1,6 lebih kecil dari 2,101 atau T antar lebih kecil dari T tabel 5% ya. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata perilaku agresif antara remaja yang suka mendengarkan musik rock dengan remaja yang suka mendengarkan musik jazz. Nah, ini ya, kalau kesimpulan non signifikan itu lebih pendek ya, karena ya sudah, kalau tidak ada perbedaan ya sudah. Tapi kalau ada perbedaan Anda harus menjelaskan mana yang lebih besar ya, mana yang perilaku agresifnya lebih tinggi, itu harus Anda jelaskan. Nah, untuk melihat perilaku agresifnya lebih tinggi atau lebih rendah, Anda bisa melihat dari apa? Dari rata-rata ya, Anda bisa melihat dari nilai rata-ratanya ya. Kayak rata-ratanya itu ini kan yang bisa dilihat tadi, rata-ratanya kan bisa dilihat dari ini tadi ya. Nah, dari sini yang pertama ini ya, rata-rata kan. Nah, berarti yang perilaku agresif yang mendengarkan musik rock kan lebih rendah daripada yang mendengarkan musik jazz ya. Yang rock 55,8, yang jazz 64,2 ya. Tapi dari hasil perhitungan ternyata apa? Tidak ada perbedaan perilaku agresif antara yang mendengarkan musik rock dengan yang mendengarkan musik jazz. Sampai sini ada yang belum jelas?
memahami penjelasan saya? Bisa, Bu. Halo? Bisa. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini ya, tapi sebentar ya, saya mau anu dulu soalnya ada orang datang. Sebentar, saya terima barangnya. Maaf ya, agak lama. Ya, saya lanjutkan ya. Sekarang cara perhitungan UJT amatan ulangan. Ya, nah ini rumusnya. Ya, MD dibagi akar sigma D kuadrat dibagi N dikalikan N-1. Ya, nah MD itu menghitungnya adalah sigma D dibagi N. Ya, kemudian D itu adalah selisih X1 dikurangi X2, sedangkan D kecil itu adalah D dikurangi dengan MD, ya, masing-masing D dikurangi dengan MD. Kemudian nanti untuk melihat tabel itu DP-nya sama dengan N-1, ya. Nah itu untuk rumusnya. Saya diganti dulu ilustrasinya. Sebuah penelitian untuk mengetahui apakah pengobatan alternatif fikih tubuh dapat menanggulangi stres. Maka dilakukan percobaan terhadap 10 orang pasien, ya, yang mana pasien percobaan diberi tes untuk mengukur tingkat stres sebelum mengikuti pengobatan, dan kemudian berselang 1 bulan mengikuti pengobatan dilakukan tes lagi untuk mengukur tingkat stres. Ya, ini ilustrasinya. Dari ilustrasi ini variabel Y-nya itu yang mana? Stres atau pengobatan alternatif? Ayo. Yang stresnya, Bu. Ya, stresnya, ya. Jadi yang menjadi fokus penelitian yang mau diuji itu adalah tingkat stresnya. Ya, apakah dengan pengobatan itu tingkat stresnya bisa berkurang? Ya, jadi ini adalah tingkat
stres ya, sedangkan X-nya adalah pengobatan ya, pengobatan yang mana di tesnya itu adalah sebelum diberi pengobatan dan sesudah diberi pengobatan gitu ya. Nah, contoh datanya seperti ini ya. Jadi tes itu sebelum pengobatan ya, ini nilai stresnya, skor stresnya seperti ini. Nah, setelah pengobatan skor stresnya seperti ini ya. Ujilah signifikansi penelitian dengan taraf signifikansi 5% dan 20% dan buatlah kesimpulan untuk penelitian tersebut. Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Pretest X1 versus X2 ya. Nah, langkah pertama menghitung D. D itu adalah selisih X1 dan X2. Berarti 12 dikurangi 9, 12 dikurangi 7 ya, dan seterusnya. Kemudian dijumlah ya. Berarti ini adalah sigma D ya. Ini adalah sigma D. Nah, MD itu rumusnya adalah sigma D dibagi dengan N ya. N-nya 10, berarti 89 dibagi 10, 8,9. Nah, D kecil ini masing-masing D besar dikurangi dengan MD. MD-nya berapa lagi? 8,9. Ya, jadi 3 dikurangi 8,9, 5 dikurangi 3,9 dikurangi 8,9 ya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda sudah hitung semua, Anda jumlahkan ya. Kalau jumlahnya sudah 0, berarti itu sudah benar. Baru dikuadratkan ya. Setelah dikuadratkan baru dijumlah. Karena dalam rumus itu yang dibutuhkan adalah sigma D kuadrat dan MD ya. MD itu tadi kan dari 89 dibagi 10 ya. Kalau ini sudah diketahui langsung masuk ke rumus yang tadi. Nah, ini ya, MD dibagi akar sigma D kuadrat dibagi R dikalikan R+1. Anda masukkan 8,9 dibagi 306 dibagi 10 ya, dikalikan 10 Nah, selesaikan satu-satu. 10 dikalikan 9 berarti 90. Berarti 306 dibagi 90 ya. Kalau sudah ketemu di akar ya, itu ketemunya nanti 1,846 ya. Udah tinggal dibagi 8,9 dibagi 1,846, ketemunya 4,819 ya. Nah, untuk melihat DP N1, jadi kalau N-nya 10 berarti DP-nya itu Anda lihat di tabel C turun sampai 9. Nah, itu berapa? Yang 1% berapa? Kalau Anda melihat di tabel C, yang 1% berapa? DP 9 tadi Bu ya? Ya, DP-nya 9. Yang 1% berapa? Yang tabel 1%. 4,781. Ya, 4,781. Ini perhitungannya 4,8 ya. 4,7 nggak salah tuh Anda. Oh, saya 3,25. Coba dilihat lagi. 3,250 Bu. Ya, 3,250 ya. Nah, perhitungannya tadi berapa? 4,81 ya. Berarti 4,81 ini lebih besar dari di tabel 1%, lebih besar dari 3,25. Berarti kesimpulannya apa? Sangat signifikan. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, ini contoh kesimpulannya ya. Anda harus menjelaskan dulu hasilnya. Dari perhitungan diperoleh T amatan sebesar 4,81. Dengan DP 9 diperoleh tetapi 1% sebesar 3,25. Dengan demikian 4,81 lebih besar dari 3,25. Atau T amatan lebih besar dari T tabel 1%. Berarti ada perbedaan yang sangat signifikan rata-rata tingkat stres antara sebelum pengobatan dan sesudah pengobatan alternatif lidi tumor. Ya, rata-rata tingkat stres setelah pengobatan lebih kecil. Ya, Anda tunjukkan linknya ya, 6,2 daripada rata-rata tingkat stres sebelum pengobatan. Karena rata-ratanya 15,1. Ya. Bisa dilanjutkan, berarti pengobatan lidi tumor dapat menurunkan stres. Nah, ini contoh kesimpulan, ya. Jadi kalau buat kesimpulan itu yang lengkap gitu ya, jangan minimalis ya, yang nggak berdaya gitu menulis gitu ya. Buat yang lengkap, ya. Kalau Anda minimalis itu nggak akan saya nilai kok itu, ya. Karena di situ kelihatan, kalau nggak mau mikir itu kelihatan, ya.
ya nggak suka. Ini semua nggak laki nggak perempuan sama aja, gitu ya, minimalis. Nah ini ya, ini juga amat UJT antar kelompok dan UJT amatan keuangan. Ada yang belum jelas? Jadi makin ke belakang itu mungkin makin sulit menurut Anda gitu ya, mungkin makin sulit. Nah, baik kalau tidak ada yang ditanyakan, ini mungkin bisa difoto dulu. Sudah? Sudah, Bu. Ini kira-kira pakai apa ini? Yang soal ini? Pakai apa kira-kira? Pakai T antar kelompok atau mata ulangan? Antar kelompok. Antar kelompok? Emang kelompoknya berbeda nih? Coba Anda baca itu soalnya itu. Jadi kalau ada sebelum dan sesudah itu adalah amatan. Karena kelompoknya hanya satu, tapi mendapat perlakuan sebelum outbound dan sesudah outbound. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau Anda salah dari awal sudah salah ya sudah, itu sudah nggak pernah ada nilainya itu. Berarti Anda tidak paham dengan ilustrasi soalnya. Itu tugas yang kedua, yang pertamanya. Ini ya, masih ada suaminya.
Pak Dea, ganggu Bu yo. Iku ngono jenenge Pak A. Pak A terus yo. Apakah sudah terlihat slide-nya? Baik. Jadi tadi kalau UJT itu dipakai kalau kita mau membandingkan atau melihat perbedaan dua kelompok atau dua amatan ulangan. Ya, nah kalau yang mau dibandingkan lebih dari dua, ya, maka yang kita gunakan adalah ANAVA, ya, Analysis of Variance, ya, yang akan kita gunakan. Jadi ini kalau mau apa? Mau membandingkan lebih dari tiga kelompok, ya, untuk menguji signifikansi perbedaan rata lebih dari dua kelompok, ya, yang berlainan yang terbentuk akibat beberapa treatment level, ya. Jadi variabelnya itu cuma satu, ya, tapi variabel X-nya itu akan menjadi variabel kelompok atau variabel perlakuan, ya, variabel bebas, ya. Nah, untuk menghitung ANAVA ini ada dua langkah, ya. Yang pertama harus menghitung UJF, ya, uji secara keseluruhan, ya, untuk melihat secara keseluruhan kalau ada tiga kelompok secara keseluruhan itu berbeda atau tidak, ya. Nah, kalau secara keseluruhan itu ternyata berbeda signifikan atau sangat signifikan, maka perhitungan dilanjutkan dengan UJT, ya, UJT. Jadi UJT itu nanti akan membandingkan, ya, sepasang demi sepasang, ya. Jadi kalau ada tiga kelompok misalnya A1, A2, A3, ya, ternyata tiga kelompok itu ada perbedaan yang signifikan, ya, maka nanti dilanjutkan, ya, menghitung A1 dengan A2, A1 dan A3, kemudian A2 dan A3, gitu, ya, seperti itu. Jadi ada dua, UJF dan UJT pasca UJF, ya, UJT pasca UJF. Nah, ANAVA ini ANAVA antar kelompok, ya, atau biasanya disebut juga dengan ANAVA satu jalur, ya, atau kalau dalam bahasa SPSS, ya, kalau Anda lihat itu one way ANAVA, ya, itu adalah ANAVA satu jalur atau ANAVA rambang nugas, ya, disebut dengan apa rambang nugas. Nah, jalur di sini, ya, itu adalah variabel bebasnya, ya, yang biasa adalah variabel bebas itu berwujud nominal atau opsional,
ya, hanya memisahkan data ke dalam beberapa kelompok. Ya, makanya kadang dalam perhitungan ANOVA variabel bebasnya itu disebut dengan variabel kelompok. Ya, kayak tadi contohnya kelompok yang mendengarkan musik rock dan kelompok yang mendengarkan musik jazz. Kemudian ditambah lagi kelompok yang mendengarkan musik keroncong. Ya, jadi variabel bebasnya merupakan variabel kelompok. Ya. Nah, rumusnya itu ini. Ya, dilihat aja rumusnya. Ya, hitung sama dengan min kuadrat antar dibagi dengan min kuadrat dalam. Ya, nah langkah-langkah menghitungnya seperti ini. Ya, ini langkah-langkah perhitungannya. Ya, nah kalau sudah menghitung ini, baru apa? Akan dimasukkan ke dalam rumus ini. Ya, cara komputasinya itu seperti ini. Nah, kalau sudah menghitung ini, Anda harus membuat tabel. Ya, nah tabelnya seperti ini. Ya, ini kan tinggal diisi nanti kalau Anda menghitung JKA ya, nilainya berapa dimasukkan ke sini, JKD nilainya berapa dimasukkan ke sini. Jadi tabelnya sebenarnya tinggal memasukkan dari perhitungan ini, ya, dimasukkan ke dalam tabel ini. Ya, nah, kemudian kalau melakukan uji T antar kelompok, uji T pasca uji F, kan uji F dulu, kemudian kalau signifikan dihitung uji T pasca uji F. Ya, maka rumusnya ada dua. Kalau R-nya tidak sama, ya, R-nya tidak sama, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8, kan tidak sama. Ya, berarti menggunakan rumus yang merah ini. Ya, nah untuk melihat tabel di dalam itu adalah N dikurangi A. A ini jumlah apa? Jumlah perlakuan. Tapi kalau N-nya sama, ya, N-nya semua 10, 10, 10, berarti pakai rumus yang biru ini. Ya, rumus yang biru. Ya, nah itu apa? Cara perhitungannya. Sekarang saya akan menunjukkan ilustrasi soalnya. Ya, sebuah penelitian untuk melihat kecepatan tertidur. Ya, 3 kelompok subjek setelah mendengarkan musik pop, musik klasik, dan musik keroncong. Ya, diperoleh data kecepatan tidur dalam menit sebagai berikut. Nah, ini datanya. Ya, data kecepatan tertidur dalam menit. Ya, Anda lihat ya, yang musik pop ada berapa ini? Ada 6. Ya, 6 orang. Yang musik klasik ada berapa? Ada 7. Ya, yang musik keroncong ada berapa? Ada 5. Ya, jadi N-nya tidak sama. Jadi nanti kalau misalnya signifikan harus melakukan uji T pasca uji F pakai rumus yang merah. Ya, pakai rumus yang ini. Nah, yang merah ini. Ya, karena N-nya tidak sama. Ya, nah, sudah sekarang ini judul nggak usah ya. Pokoknya menguji dengan taraf signifikansi 1% dan 5% dan buatlah kesimpulan. Ya, jadi buatlah judul ini nggak perlu ya nanti aja. Anda kalau bingung soalnya satu saja. Nah, tadi kan sudah ada cara menghitungnya kan? Ya, masukkan ke tabel ini. Ya, jadi A0, A1, A2. Ya, A0 ini musik pop. Ya, musik apa lagi? Musik pop, musik klasik, dan musik keroncong. Ya, jadi musik pop, musik klasik, dan musik keroncong. Ya, NA, Anda hitung dulu N-nya. Ini N-nya 6, yang ini N-nya 7, yang ini N-nya 5. Ya, kemudian total Anda jumlah ke kanan. Ya, totalnya 18. Ya, kemudian sigma XA Anda jumlah ini 20 ditambah 24 tambah 17 dan seterusnya ketemunya 128. Ini juga Anda jumlah ketemunya 173. Yang ini Anda jumlah ketemunya 58. Nah, kemudian dijumlah ke samping sigma X total. Nah, ini XA ya, masing-masing A dan ini total 359. Terus sigma X kuadrat A, ya, berarti masing-masing ini Anda kuadratkan, Anda jumlah. Ya, 2780 masing-masing dikuadratkan di jumlah 4369, masing-masing dikuadratkan di jumlah 702. Ya, kemudian X kuadrat total ini Anda jumlah ke samping 7851. Ya, terus berikutnya sigma XA dikuadratkan dibagi NA. Sigma XA nya 128 kan? Berarti 128 dikuadratkan dibagi 6. Ya, itu ketemunya ini 2730. 173 dikuadratkan dibagi 7. Ketemunya 4275. Ya, kemudian 58 dikuadratkan dibagi 5. Ya, ketemunya 672,8. Ya, nah hati-hati ya. Di sini rumusnya adalah sigma XT dikuadratkan dibagi N. Ya, jadi di sini Anda tidak menjumlahkan ini ke kanan. Kalau tadi yang lain kan menjumlahkan ke kanan, ya, untuk totalnya. Kalau ini ya Anda lihat ini rumus
rumusnya, sigma XT dikuadratkan dibagi N. Anda lihat sigma XT-nya berapa? 359. Berarti 359 kuadrat dibagi N-nya berapa? 18. Nah, itu ketemunya 7160. Nah, nanti kalau menjumlah ini, itu di sini. Nah, Anda lihat rumusnya ini kan sigma dari sigma XA dikuadratkan dibagi NA. Jadi ini sigma dari sigma berarti apa? Ini dijumlah. Ya. Nah, ketemunya ini 7679. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami tidak penjelasan saya? Itu Bu. Bisa ya? Nah, udah sekarang komutasinya. Ya, JKT. Ya, Anda lihat kan tadi kan rumusnya JKT itu sesuai rumus ini. Ya, JKT itu kan sigma XC dikurangi sigma XC dikuadratkan. Ya, berarti kan sigma XC ini kan sigma XC kan ini tadi. Bentar, mana yang sudah dihitung tadi? Sigma XC. Ya, sigma XC ini kan. Ya. Jadi rumusnya Anda lihat di sini, ya. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah, sigma X kuadrat berapa di sini? 7851. Kemudian sigma X dikuadratkan bagi N, berarti 359 dikuadratkan dibagi 18. Berarti kan ini kan 7160 ya. Udah di sini 7851 dikurangi 7160. Jadi pengurangnya ini nanti semua sama, ya. Kemudian JKA ada lihat rumusnya apa JKA di sini? Rumusnya JKA. Sigma XA dikuadratkan dibagi NA. Nah, itu kan ini kan sigma
merosakkan. Kapan? Biar